Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan fikih nikah yang kita ringkas dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, memasuki pembahasan tentang rujuk. Jadi di pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang talak, maka di kesempatan ini kita bahas tentang rujuk. Apa yang dimaksud dengan rujuk? Atau dalam bahasa Arab ar-raj'ah. Secara bahasa dari kata ar-ruju' yang artinya kembali. Sedangkan secara syariat artinya adalah i'adatu zaujatihi al-mutallaqah talaqan ghaira ba'in, mengembalikan istri yang telah ditalak dengan selain talak ba'in. Maksudnya masa iddahnya belum berakhir atau belum talak ketiga. Ila ma kanat alaihi qabla talaq biduni aqdin, sehingga kembali menjadi suami istri tanpa ada akad, atau kembali seperti semula layaknya suami istri tanpa ada akad. Jadi ini makna rujuk. Kembali bersatu setelah bercerai dan masih di masa iddah dan belum cerai ketiga tanpa ada akad. Artinya tidak perlu akad nikah yang baru. Dalil disyariatkannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Dalam Al-Quran, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 228, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami para wanita itu lebih berhak untuk mengembalikan mereka, yaitu mengembalikan ke hubungan pernikahan di masa iddah. Artinya belum keluar dari masa iddahnya. In aradu islaha, apabila para suami tersebut
menginginkan perbaikan. Maksudnya menginginkan rujuk. Begitu pula di surat Al-Baqarah ayat 231. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf." Dan apabila kamu mentalak istri-istrimu, maka sebelum sampai masa iddah mereka, tahanlah mereka dengan cara yang baik. Maksudlah tahanlah mereka, rujuklah kepada mereka. Sedangkan dalam hadis di antaranya perintah Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melalui ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, murhu falyuraji'ha, perintahkan anakmu Abdullah untuk merujuk istrinya. Dan dalil disyariatkannya juga berdasarkan ijma' ulama. Ulama sepakat pada talak 1 dan 2 sebelum habis masa iddah, seorang suami boleh merujuk istrinya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Lalu apa hikmahnya jamaah sekalian? Hikmahnya adalah agar suami yang menyesal karena telah mentalak istrinya masih diberi kesempatan untuk merujuk. Ini hikmah yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada suami yang menyesal karena sudah mentalak istrinya. Tapi ingat, kesempatan ini hanya 2 kali. Kalau dia talak yang ketiga, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk, kecuali sang istri atau mantan istri menikah dengan orang lain tanpa direkayasa. Kemudian suami barunya mentalaknya atau meninggalkan dia dalam keadaan wafat, selesai masa iddahnya, baru bisa kembali kepada suami sebelumnya dengan pernikahan yang baru. Begitu pula kesempatan rujuk ini habis apabila sudah habis masa iddahnya. Tapi bisa kembali menikah langsung dengan akad yang baru tanpa si wanita menikah lagi dengan suami yang lain kalau masih pada talak 1 dan 2. Jadi ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua juga bisa menjadi pendidikan kepada istri yang mungkin durhaka pada suami. Maka di puncak, kalau sudah tidak ada solusi lain, suami boleh menceraikan istrinya. Mudah-mudahan dengan diceraikan, istrinya juga memetik pelajaran sehingga dia memperbaiki diri dan kembali kepada suaminya. Ini paling tidak 2 hikmah. Masih ada kesempatan untuk rujuk antara suami istri. Baik. Apa syarat-syarat sahnya? Ada 6 syarat. Syarat yang pertama, belum sampai talak 3. Ini bagi orang merdeka. Sedangkan bagi budak
belum sampai talak 2. Jadi, bagi orang merdeka seperti kita, kalau sudah sampai talak 3, maka tidak boleh lagi rujuk. Sedangkan bagi budak hanya sampai talak 2 saja. Ini syarat yang pertama. Kalau mereka ingin nikah lagi setelah talak 3, seperti tadi penjelasannya, si wanita itu harus dinikahi dulu oleh orang lain. Lalu apabila suami keduanya mentalaknya atau berpisah karena wafat dan selesai masa iddahnya, barulah bisa kembali nikah dengan suami sebelumnya dengan pernikahan baru, akad baru, mahar baru. Dan boleh mantan istri menolak. Kalau dia nggak mau nikah lagi dengan suaminya yang pertama, hak dia. Ataupun walinya boleh menolak. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sang istri tersebut sudah berhubungan badan dengan suaminya. Adapun jika mereka baru nikah, belum sempat berhubungan badan, kemudian bercerai, maka sang suami tidak punya hak untuk rujuk. Dan bahkan si wanita itu juga tidak ada iddah. Artinya, andai ada laki-laki lain mau menikahi dia, bisa langsung dilakukan. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat ke-49. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, idza nakahtumul mu'minati, apabila kalian menikahi para wanita beriman, summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, kemudian kalian mentalak mereka sebelum kalian berhubungan dengan mereka, yaitu berhubungan suami istri, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka kalian tidak memiliki iddah yang mengharuskan untuk dijalani oleh para wanita tersebut. Jadi ayat ini menunjukkan seorang wanita yang ditalak oleh suaminya sebelum berhubungan badan, setelah menikah, maka dia tidak memiliki masa iddah, artinya bisa langsung nikah dengan orang lain, menunjukkan bahwa sang suami atau mantan suami tidak punya hak untuk rujuk. Tidak punya hak untuk merujuk. Jadi ini syarat yang kedua. Istrinya sudah pernah digauli. Syarat yang ketiga, an yakuna talaq bi ghairi iwadin. Talak yang membolehkan rujuk apabila tanpa suatu pembayaran dari istri kepada suami. Kalau ada pembayaran atau harta yang diserahkan oleh istri kepada suami, maka itu namanya khulu', bukan talak. Dan pada khulu', sebagaimana sudah kita bahas, pada khulu' tidak ada hak suami untuk merujuk istrinya. Jadi sang istri atau mantan istri
bisa langsung dinikahi oleh laki-laki lain setelah selesai masa iddahnya. Namun boleh saja suami yang lama menikahi kembali mantan istrinya, tapi dengan syarat dia lamar lagi, kasih mahar lagi, dan nikah yang baru. Dan mantan istri boleh menolak, boleh menerima. Begitu pula walinya. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, nikahnya sah. Artinya kalau mereka dulu menikahnya tidak sah, berarti talaknya juga tidak sah, rujuknya tidak sah. Maka tidak ada yang sah, sehingga tidak perlu untuk rujuk atau tidak boleh untuk rujuk. Artinya kalau mereka mau bersatu kembali, maka harus menikah apabila terpenuhi syarat-syarat untuk menikah. Syarat yang kelima, rujuk itu dilakukan masih di masa iddah. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Baqarah ayat 228. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalik. Dan para suami mereka lebih berhak untuk mengembalikan mereka, yaitu dalam ikatan pernikahan, fi dzalik, dalam masa iddah. Jadi kalau sudah selesai masa iddah, suami tidak berhak lagi merujuk. Kalau dia masih pingin lagi bersatu dengan mantan istrinya, berarti harus nikah lagi. Syarat yang keenam, rujuk itu harus dipastikan tidak boleh digantungkan. Digantungkan itu misalkan, kalau saya dapat dana 100 juta, kamu saya rujuk. Atau kalau turun hujan, baru kamu saya rujuk. Kalau musim kemarau, tidak dirujuk, maka tidak boleh. Jadi nggak boleh digantungkan, harus pasti, jelas, tegas. Inilah 6 syarat. 6 syarat rujuk yang harus terpenuhi, barulah rujuk dalam pernikahan setelah talak menjadi sah. Pembahasan berikutnya, bagaimana cara merujuk? Ada 2 cara. Yang pertama, dengan ucapan yang bermakna rujuk. Seperti seorang mengatakan, raja'tu imra'ati, aku rujuk kepada istriku. Atau dengan bahasa apapun yang memiliki makna yang sama. Dengan tentu suami yang mengucapkannya bermaksud untuk merujuk istrinya. Mungkin dia ucapkan dalam bahasa kita, ayo kita menyatu lagi ya. Kita kembali lagi seperti semula. Tidak mengapa dengan bahasa tersebut apabila dia bermaksud untuk merujuk. Itu saja. Ini cara yang pertama. Yang kedua adalah
ketika mereka berhubungan suami istri dan suami ketika itu berniat untuk merujuk. Bukan karena nggak sengaja, tapi memang sengaja untuk merujuk. Bukan karena lupa bahwa mereka sudah cerai, tapi dia ingat mereka sudah cerai dan memang dia meniatkan untuk rujuk. Inilah dua dengannya rujuk itu telah berlaku. Mereka telah menjadi suami istri kembali. Maksudnya kembali secara sempurna. Karena di masa iddah pun, walaupun mereka belum rujuk, sebetulnya masih suami istri. Sebagaimana akan kita jelaskan di pembahasan berikutnya. Dan ini pembahasan terakhir. Beberapa hukum terkait dengan talak yang masih bisa rujuk kembali, yaitu talak 1 dan 2 di masa iddah. Di sini disebutkan ada 5 hukum terkait. Yang pertama, seorang istri yang sudah ditalak pada talak 1 dan 2 dan masih di masa iddah, maka dia masih punya hak sebagai seorang istri. Apa saja haknya? Minimalnya ada 5. Yang pertama, dia masih harus diberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, "Innaman nafaqah was-sukna lil mar'ah idza kana li zawjiha 'alaiha ar-raj'ah." Hanyalah nafkah dan tempat tinggal bagi seorang istri yang harus diberikan oleh suaminya apabila suaminya masih boleh merujuknya. Berarti masih pada talak 1 dan 2 dan belum selesai masa iddah. Kalau begitu, pada talak 3 atau talak 1 dan 2 dan sudah selesai masa iddah, maka sang mantan istri tidak ada lagi hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ini yang pertama. Seorang istri yang masih di masa iddah pada talak 1 dan 2 masih punya hak untuk diberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Kalau sudah selesai masa iddah atau sudah pada talak 3, maka dia tidak berhak lagi, kecuali dia sedang hamil. Ini pengecualian. Pengecualian kalau dia sedang hamil, maka dia tetap diberi nafkah dan tempat tinggal sampai melahirkan. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yada'na hamlahun." Dan apabila
para wanita yang ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah nafkah atas mereka sampai mereka melahirkan. Dan juga karena masa iddah wanita yang ditalak ketika hamil sampai melahirkan. Yang kedua, wajib atas wanita yang sudah ditalak pada talak 1 dan 2 sebelum selesai masa iddah untuk tetap tinggal di rumah suami. Tidak boleh dia pergi. Tidak boleh pula suami mengusirnya. Maka kita pun paham ini termasuk kesalahan yang banyak terjadi. Baru saja cerai, sang istri langsung pergi meninggalkan suaminya. Padahal di talak 1 dan 2 sebelum habis masa iddah, status mereka masih suami istri. Nggak boleh dia pergi meninggalkan rumah. Tidak boleh pula suami mengusirnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat At-Talaq ayat pertama. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Tidak boleh kalian mengusir istri-istri yang kalian talak, yaitu pada talak 1 dan 2 sebelum selesai masa iddah, dari rumah-rumah mereka, yaitu dari rumah suami mereka. Wala yakhrujna, dan tidak boleh juga mereka keluar tanpa izin. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali apabila para wanita itu melakukan perbuatan keji yang jelas, maka boleh diusir. Contoh, naudzubillah, kalau dia berzina atau perbuatan dosa yang sangat berat, maka sang suami boleh mengusirnya. Tapi kalau dia baik-baik saja, dia tidak boleh diusir dari rumah sampai selesai masa iddahnya. Dan hikmahnya agar mudah untuk merujuk. Kalau suami sudah menyesali perbuatannya mentalak istrinya, atau sebaliknya istri sudah menyadari kesalahannya, maka untuk merujuk lagi mudah. Terutama karena belum ada campur tangan orang lain. Kalau dia sampai pulang ke rumahnya, mungkin sama keluarganya dipanas-panasi, maka makin susah untuk rujuk. Oleh karena itu, yang ketiga, hendaklah dia tetap berhias untuk suaminya. Seorang wanita yang sudah ditalak ini, pada talak yang masih boleh untuk rujuk, dianjurkan dia berhias untuk suaminya. Sehingga suaminya mau merujuknya. Suaminya menyesal kenapa ditalak istri secantik ini. Maka hendaklah dia berhias, dia tampil cantik meskipun dia sudah ditalak. Yang keempat, boleh juga mereka berdua-duaan. Kalau mereka berhubungan badan berarti rujuk. Jadi mereka masih suami istri sehingga masih boleh tidur sekamar selama belum habis masa iddahnya atau bukan talak 3.
Dan yang kelima, mereka masih saling mewariskan. Jadi, kalau sang suami wafat setelah mentalak istrinya dan masih di masa iddah pada talak 1 dan 2, sang istri masih berhak menerima warisan. Begitu pula sebaliknya. Apabila istri yang wafat, maka suami masih berhak menerima warisan. Inilah jemaah sekalian, 5 yang masih berlaku setelah terjadi talak, selama itu talak yang boleh dirujuk. Permasalahan yang kedua, tidak dipersyaratkan ketika merujuk seorang istri dia meridhoinya atau walinya menyetujuinya, bukan syarat. Karena di surat Al-Baqarah ayat 228 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka di masa iddah, yaitu pada talak 1 dan 2, apabila suami-suami mereka menginginkan perbaikan. Jadi, untuk rujuk tidak harus menunggu keridhaan istri. Jadi istri nggak bisa mengatakan, saya nggak ridho. Kalau suaminya rujuk, maka sudah terjadi rujuk, mereka kembali seperti semula. Begitu pula walinya atau orang tuanya si wanita nggak berhak untuk mencegah suaminya merujuk anak mereka atau putri mereka. Beda halnya kalau sudah selesai masa iddah, maka harus nikah yang baru. Berarti minta keridhaan lagi dari wanita itu, minta izin walinya, seperti menikah pertama. Permasalahan yang ketiga, waktu bolehnya merujuk berakhir dengan berakhirnya masa iddah, yaitu 3 kali haid. Kalau sudah suci dari haid yang ketiga, maka tidak boleh lagi, tidak bisa lagi dirujuk. Cuma selama itu masih talak 1 dan 2, masih boleh langsung nikah lagi kalau mau. Tapi dengan syarat-syarat nikah yang baru. Seperti ketika dulu pertama mereka menikah. Permasalahan yang keempat, jika suami sudah merujuk istrinya ini atau menikahi kembali setelah talak 1 dan 2, bedakan ya antara rujuk dan menikahi kembali. Bedanya apa? Kalau rujuk masih di masa iddah. Menikahi kembali berarti sudah selesai masa iddah. Maka hitungan talak tetap berlaku. Jadi sama, baik dia rujuk atau nikah kembali, hitungan jumlah talak tetap berlaku. Jadi misalkan sudah talak 1, baik dia rujuk atau menikah kembali, maka talaknya sudah terhitung 1. Kalau nanti dia talak berarti terhitung 2. Jadi bukan berarti kalau dia nikah lagi karena sudah habis masa iddahnya, kemudian hitungan talaknya
jadi 0, tidak. Tetap 1. Permasalahan yang kelima, ini yang terakhir. Apabila sudah ditalak 3, maka diharamkan atas mantan suami untuk kembali menikah atau merujuk mantan istrinya, walaupun belum selesai masa iddah. Kalau sudah talak 3, nggak bisa lagi rujuk. Oleh karena itu sang istri juga langsung tidak punya hak untuk nafkah. Dia bisa langsung pulang ke rumah orang tuanya. Walau sudah selesai masa iddah, tidak boleh mantan suami kembali menikahinya. Kecuali sang mantan istri sudah pernah menikah dengan laki-laki lain, lalu ditalak, selesai masa iddahnya, baru bisa kembali kepada suami sebelumnya kalau mereka mau menikah lagi. Tapi ini nggak boleh direkayasa. Nggak boleh dia minta tolong teman laki-lakinya, tolong nikahi istri saya, setelah itu kamu ceraikan, supaya saya bisa nikahi dia lagi. Ini nggak boleh. Kalau seperti ini terjadi, tidak sah pernikahannya. Jadi tidak boleh direkayasa. Walhamdulillah jamaah sekalian, dengan ini selesai pembahasan tentang talak dan rujuk. Selesai bab yang keempat dari kitab nikah tentang talak dan rujuk. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau ada yang bertanya langsung, tafadhol. Sambil menunggu pertanyaan, ada satu pembahasan lagi. Apakah disyariatkan adanya saksi ketika rujuk? Maka mayoritas ulama dari 4 madhab berpendapat disyariatkan tapi tidak sampai wajib. Dan ini tentu sangat bagus, supaya ada yang membantu menghitung dan mengingatkan, menghitung jumlah talak dan mengingatkan kalau suami atau istri itu lupa jumlah talak mereka. Jadi mayoritas ulama berpendapat dianjurkan ada saksi meskipun tidak sampai wajib. Wallahu a'lam. Kakak perempuan saya sudah tidak serumah dengan suaminya
suaminya tinggal di rumah kakaknya, sekarang sedang sakit-sakitan, tidak bekerja lagi. Kakak saya sekarang bekerja sendiri untuk anak-anaknya. Mereka sudah lama tidak harmonis. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Apa kakak saya boleh gugat cerai? Karena tidak dinafkahi lahir dan batin sudah lama. Kalau dia mau gugat cerai, boleh. Cuma hendaklah dia pertimbangkan sejauh mana maslahat dan mudaratnya, sejauh mana dampaknya bagi anak-anak misalkan. Wasulhu khair, dan berdamai itu lebih baik. Kembali menyatu itu lebih baik. Kalau memang faktanya sang suami tidak memberi nafkah karena kondisinya sakit-sakitan, maka tentu itu kondisi darurat, bukan karena kemauannya. Sehingga dalam hal ini dia memiliki udzur, maka dia tidak berdosa. Andai sang istri masih mau mempertahankan pernikahan, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Kebaikan dia tetap memiliki suami, berbakti kepada suami, melayani suami, membantu suami, dan kebaikan juga bagi anak-anak, tidak melihat perceraian orang tuanya. Tapi kalau dia pun mau meminta cerai, maka syariat membolehkan karena ada sebab. Yang terlarang apabila tidak ada sebab. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan, maka haram baginya mencium harumnya surga. Tapi kalau ada alasan, maka tidak mengapa. Alasan itu bisa sesuatu yang bersifat mubah, bisa juga menjadi wajib. Misalkan, jika dia tidak minta cerai dan itu bisa menjerumuskan dia pada hubungan terlarang dengan laki-laki lain, maka saat itu wajib dia minta cerai. Wallahu a'lam. Jika wanita atau istri mengajukan khulu', jika mahar sudah dipakai untuk keperluan bersama atau rumah tangga, apakah istri harus tetap mengembalikan maharnya? Ya, karena kan ketika dipakai itu atas kerelaan istri. Kecuali kalau suami bilang pinjam, hutang, berarti sekaligus itu bisa dijadikan sebagai pembayaran dengan membebaskan hutangnya, sama saja kan? Tapi kalau istri memberi dengan penuh kerelaan, maka itu tidak terhitung sebagai pengembalian mahar. Bolehkah istri minta cerai kepada suaminya karena suaminya sudah berkali-kali selingkuh? Istri sudah sering memaafkan, tapi suaminya mengulangi lagi. Sang istri khawatir berpengaruh pada anaknya yang sedang menghafal Al-Quran di pesantren. Jika akhirnya dimaafkan lagi, apakah harus dilakukan nikah ulang? Kalau maksudnya selingkuh adalah dia berzina, maka kalau dia nggak bertobat, diharamkan mempertahankan rumah tangga dengan orang seperti itu. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Para pezina itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi bahkan wajib untuk berpisah.
dengan pasangan yang berzina kalau dia tidak mau bertobat. Jadi kalau faktanya dia tidak mau bertobat terus mengulanginya, bahkan wajib berpisah. Terlebih lagi kalau bisa memberi pengaruh buruk kepada istri maupun anak-anak. Apa kita diperbolehkan menutupi aib anggota keluarga yang menikah dengan seorang Nasrani hanya takut aib keluarga diketahui orang lain? Tergantung ya. Kalau dengan maksud menasehatinya, boleh kita minta tolong seseorang misalkan untuk menasehatinya. Ya terpaksa kita ceritakan permasalahannya. Apalagi kalau dia wanita muslimah, tidak sah pernikahannya. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan wanita-wanita kalian dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Tidak sah pernikahannya. Jadi kalau diceritakan aibnya kepada seseorang atau kepada pemerintah, misalkan kalau pemerintahnya baik, untuk memisahkan mereka, maka harus kita lakukan. Dan pemerintah memang harus memisahkan. Dan setahu saya di negara kita tidak diakui pernikahan tersebut. Tapi kalau cuma disebar-sebar saja nggak ada manfaatnya, maka tidak perlu. Tetapi kalau dibalik, laki-lakinya muslim dan wanitanya ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, maka pernikahan mereka sah. Kalau dilihat dari sisi sah atau tidak, maka itu bukan aib. Nggak harus disembunyikan. Bahkan sudah kita pelajari, termasuk sunnah mengumumkan pernikahan. Itu bukan aib. Justru harus diumumkan. Dan supaya juga orang nanti tidak prasangka buruk. Jika dia jalan sama seorang wanita, orang belum tahu mereka sudah menikah, maka bisa bikin orang berprasangka buruk. Itu hikmah diumumkan pernikahan. Cuma jemaah sekalian, saya ingatkan, bolehnya menikahi wanita ahlul kitab atau wanita non-muslimah itu ada syarat dan bukan dianjurkan, cuma dibolehkan. Syarat yang pertama, wanitanya dari kalangan ahlul kitab, bukan dari kalangan orang kafir yang lain, yaitu Yahudi dan Nasrani, bukan Hindu, Buddha, atau Konghucu, ateis, komunis, dan lain-lain. Tapi dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ini yang pertama. Jadi yang dibolehkan laki-lakinya muslim, bukan wanitanya yang muslimah lalu dinikahi oleh laki-laki ahlul kitab. Kalau itu tidak sah. Syarat yang kedua, dia memiliki kedalaman ilmu dan kekuatan iman. Karena hikmah dia dibolehkan menikahi wanita ahlul kitab agar dia bisa mendakwahi istrinya. Jangan malah terbalik. Na'udzubillah, dia yang jadi murtad.
karena kurangnya ilmu dan iman. Syarat yang ketiga, dia harus menjamin semua anak-anaknya menjadi muslim dan muslimah. Tidak boleh dia biarkan anak-anaknya dididik menjadi kafir oleh istrinya. Jadi nggak ada ceritanya bagi-bagi anak. Sebagian ikut ayah, sebagian ikut ibu. Nggak boleh. Karena anak-anaknya tanggung jawabnya. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Syarat yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat. Wanita ahlul kitab tersebut, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, minal muhsinat, adalah wanita yang menjaga kesucian diri dari zina. Dan di masa sekarang sangat sulit mencari non-muslimah yang menjaga diri dari zina. Karena di agama mereka umumnya itu nggak ditekankan. Bahkan di negeri-negeri mereka, seperti di Eropa dan Amerika, malah dianggap sudah biasa berzina sebelum nikah. Jadi ini syarat yang agak sulit. Dia bukan wanita pezina. Inilah syarat-syarat yang harus terpenuhi apabila seorang muslim, laki-laki muslim menikahi wanita muslimah. Baik. Dan intinya terkait dengan pertanyaan tadi, wajib kita mendakwahinya. Tidak boleh membiarkannya. Apalagi jika wanitanya muslimah. Kita ingatkan tidak sah pernikahannya. Tapi yang paling penting untuk kita ingatkan kepadanya, jangan sampai dia menjadi murtad. Kalau dia menjadi murtad, sudah nggak ada harapan lagi untuk diampuni dosanya apabila sampai mati dia nggak bertobat. Artinya, kalaupun dia jadi murtad, tetap kita masih boleh dan harus mendakwahinya. Jadi harus kita ingatkan pernikahannya tidak sah. Dan hati-hati jangan sampai murtad. Sedangkan jika yang menikah itu laki-laki muslim dengan wanita Nasrani atau Yahudi, kita juga ingatkan untuk berhati-hati. Jangan sampai dia terpengaruh agama istrinya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada lagi kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.